Halo Sobat Caping, kembali lagi di channel Caping Petani. Para sobat sekalian dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat. Di konten kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat mol nasi basi. Mungkin di antara penonton sekalian seringkali memiliki nasi sisa di rumah. Akan tetapi kita tidak memanfaatkan menjadi pupuk yang berguna. Kita sering membuangnya sebagai sampah. Ternyata di nasi sisa yang kita biarkan beberapa hari atau nasi yang menjadi basi bisa dijadikan sebagai biang kompos dan menghasilkan bakteri Trichoderma yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Mau tahu kelanjutannya? Tonton terus sampai habis video ini ya. Jadi Sobat Caping, ini nasi basi yang sebelumnya telah saya biarkan selama 3-4 hari agar menghasilkan jamur Trichoderma. Di bagian atas nasi ada muncul berwarna putih, orange, hijau ataupun yang hitam. Ini disebut jamur Trichoderma sp. Apa itu Trichoderma? Trichoderma adalah fungi atau cendawan yang termasuk ke dalam kelas Ascomycetes, di mana Trichoderma banyak ditemukan di dalam tanah hutan maupun tanah pertanian atau pada tunggul kayu, dan ternyata ditemukan juga pada nasi yang sudah basi. Nah, mol nasi basi ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair, sebagai dekomposer atau biang kompos untuk pembuatan kompos, bahkan sebagai pestisida nabati untuk mengusir hama penyakit tanaman seperti melindungi akar tanaman dari jamur fusarium dan jamur patogen. Jadi Sobat Caping, di sini bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama yaitu ada air. Air yang kita gunakan bisa air sumur, air AC, ataupun air hujan. Lalu gula merah yang telah kita iris. Dan nasi basi. Jadi di sini nasinya sudah saya diamkan 3-4 hari. Ini kondisinya, akan kita proses menjadi mol. Untuk cara pembuatannya sangat sederhana. Kita masukkan gula merah yang telah kita iris ke dalam wadah. Lalu kita larutkan dan kita campur secara merata. Ketika gula merah sudah tercampur, selanjutnya kita masukkan nasi basi ke wadah yang telah disediakan. Setelah itu kita campur secara merata dengan cara kita aduk. Ketika semua bahan telah tercampur dan kita aduk secara merata, selanjutnya kita masukkan ke dalam botol ya Sobat Caping. Setelah kita masukkan semua ke dalam botol, tutup botolnya dengan rapat dan akan kita simpan selama 7 hari agar siap digunakan. Untuk penyimpanan kita lakukan di tempat yang teduh atau sejuk
dan terhindar dari sinar matahari agar mempercepat proses fermentasi. Setiap pagi kita akan cek apakah botolnya kembung atau mengandung banyak gas, dan itu harus kita keluarkan dengan cara melonggarkan tutup botol. Kalau gasnya sudah keluar, tutup kembali. Itu kita lakukan selama proses fermentasi. Ketika kita membuka tutup botol, akan tercium bau seperti bau tape. Ini tanda bahwa proses fermentasi berhasil dan siap digunakan sebagai dekomposer pembuatan pupuk kompos. Nah, untuk dosisnya, perbandingan mol dengan air pelarutnya yaitu 1:5. 1 liter nasi basi dicampur dengan 5 liter air. Lalu larutkan dan tunggu selama 5-10 menit agar bakterinya aktif. Untuk aplikasi ke tanaman secara langsung dapat kita lakukan yaitu dengan menyiram ke media tanam dengan perbandingan 1:15, di mana mol nasi 1 liter dilarutkan pada 15 liter air. Setelah itu kita tunggu dan dapat kita aplikasikan langsung ke media tanam. Sedangkan dengan metode penyemprotan ke daun tanaman, bisa kita campur 1 liter mol dengan 20 liter air. Setelah itu kita bisa semprotkan pada tanaman. Waktu penyemprotan yang terbaik bisa kita lakukan di pagi hari. Jadi Sobat Caping, nasi basi yang kita punya di rumah dapat kita olah menjadi mol nasi yang sangat bermanfaat, dan kalian juga bisa melakukannya di rumah. Gampang bukan? So, demikian konten kali ini. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang, dan di konten-konten selanjutnya saya akan membagikan berbagai pupuk organik yang dapat kita buat secara gampang dan bahannya mudah ditemukan. Terima kasih, salam tani.